Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Salam paseduluran. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaannya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini. Dan tidak lupa rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, telah melahirkan, sehingga kita bisa seperti saat ini. Dan juga kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur juga tidak akan ada kita. Dan juga kepada sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang sudah memberi kita banyak pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada malam ini, pada live ini, kita akan membahas tentang spiritual. Banyak orang yang berputar-putar untuk mencari pemahaman tentang dunia spiritual. Bahkan keilmuan-keilmuan yang berada di dalam laku spiritual ini terkadang justru menjadi sebuah belenggu pada pelaku itu sendiri. Jadi belenggu pada pelaku itu sendiri. Harus menjalani tirakat-tirakat tertentu, harus menghafalkan mantra-mantra tertentu, yang sebenarnya itu menyusahkan si pelaku itu sendiri. Karena orang itu lebih banyak hanya mengikuti arahan dan dijalankan. Tidak mau memikirkan dulu apa sebenarnya manfaat dari yang mereka jalankan. Manfaatnya apa? Terus mantra ini kok bisa seperti ini, kenapa? Terus setelah saya mendapatkan ilmu ini untuk diri saya sendiri, itu perkembangannya seperti apa? Itu jarang yang dipikirkan oleh pelaku-pelaku spiritual. Apalagi mereka yang hanya ingin kesaktian, kanuragan. Mereka akan jarang mencerna ataupun memahami apa yang mereka lakukan sendiri. Sehingga ujung-ujungnya kebingungan. Akhirnya jadi rasa ketakutan. Nah, rasa ketakutan inilah yang menjadi belenggu pada diri kita sendiri. Sehingga menjadi mental block. Kemelekatan itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yang akhirnya menjadi rasa ketakutan kita sendiri. Itu namanya kemelekatan. Contoh, takut tidak punya uang. Simpel-simpel aja. Takut tidak bisa makan. Terus takut mati. Takut sakit. Yang sebenarnya itu adalah sudah menjadi kodrat seorang yang hidup itu pasti mengalami itu. Tetapi justru menjadi rasa ketakutan dalam dirinya.
Makanya diadakan seperti keilmuan meditasi. Itu sebenarnya kan menghilangkan itu. Kembali ke kesadaran diri. Kembali ke diri sejati. Itu manfaat dari meditasi itu sendiri. Meditasi itu kedekatan kita dengan Tuhan. Memahami, menyadari kedekatan diri kita dengan Tuhan. Menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Sehingga di situ dinamakan semeleh ataupun memasrahkan kepada Sang Penguasa. Jadi kalau orang meditasi, ahli meditasi, terus efeknya dia tidak tahu tentang hidupnya, itu bukan meditasi. Orang spiritual tidak bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik, itu bukan spiritual. Meditasi kok bikin orang jadi malas, itu sampai belum meditasi. Belum meditasi. Meditasi kok yang didapat ketenangan diri saja. Loh, orang hidup itu tidak ada yang tenang. Orang hidup itu harus berjuang, harus berusaha. Kalau sampean tenang, sampean pernah melihat sekitar sampean, anak istri kita itu tenang enggak? Keluarga kita sudah tenang atau enggak? Itu meditasi. Kita tidak boleh egois dengan diri kita sendiri. Kita sudah tenang, enggak butuh apa-apa. Katanya sudah mencapai puncak suwung katanya. Itu kita. Nah terus yang di sekeliling kita pernah difikirkan. Orang meditasi itu ya mikir diri sendiri, ya memikirkan yang di sekelilingnya, bahkan makhluk-makhluk di sekitar kita. Kita itu hidup tidak bisa sendiri. Akhirnya ketakutan-ketakutan, belenggu-belenggu itu yang harusnya tidak punya masalah jadi bermasalah. Jadi bermasalah. Dari ketakutan diri kita sendiri. Salam rahayu buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Dipun bantu like dan share-nya, semoga kita bisa belajar bareng, kita belajar bersama, mengedukasi ataupun motivasi perjalanan hidup ataupun laku spiritual, agar kita lebih paham. Tidak sekedar tahu, tapi lebih paham dan memahami sehingga bisa kita wujudkan dalam perjalanan hidup kita. Banyak keilmuan-keilmuan spiritual itu yang justru menakutkan banyak orang. Yang menakutkan banyak orang. Sehingga dibilang ilmu hitam, ilmu putih. Sebenarnya nggak ada ilmu hitam dan putih. Nggak ada. Ilmu hitam, ilmunya itu nggak hitam. Yang menjalankan itu loh, tujuannya apa? Di saat tujuannya untuk kebaikan, yo putih. Di saat tujuannya untuk menyakiti orang lain, yo hitam. Soal ilmunya, nggak ada efeknya. Ilmu itu tetap ilmu. Kita punya peso. Kalau untuk masak, yo bagus. Kalau untuk bunuh orang, yo tidak bagus. Jangan disalahkan pesonya. Yang salah itu yang menggunakan pesonya. Bukan peso itu. Nah, kesadaran itu. Pada hakikatnya itu semuanya itu hanya kembali ke diri kita masing-masing. Cara menyikapi, cara menanggapinya. Bagaimana? Jadi meditasi sebenarnya, kalau panjenengan pengen saya jelaskan meditasi yang sebenarnya,
meditasi itu adalah sebuah renungan. Tahapannya diam, tenang, membaca, mengkaji. Apa yang dikaji? Diri sendiri. Bisa mata terpejam, bisa mata terbuka, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tidur, terserah. Yang penting kuncinya adalah merenung. Bukan melamun, merenung. Kalau melamun, nanti sampan akan mendapatkan fenomena dan sensasi berbagai macam yang akhirnya membingungkan panjenengan sendiri. Tetapi kalau merenungnya itu berpikir tentang masalah kesehatan jenengan, tentang masalah bisnis dan ekonomi jenengan, tentang hidup panjenengan, sampean akan mendapatkan petunjuk dalam meditasi. Itu bukan masalah terbukanya cakra, bukan masalah terbukanya kundalini. Percuma kalau tidak ada perubahan dalam hidup panjenengan. Saya sampai ke alam ini, ke alam ini, ke alam ini, itu halusinasi. Itu halusinasi. Meditasi membuka cakra. Meditasi untuk ini, meditasi untuk kaya, meditasi untuk ini. Kalau hanya diam, tenang, ya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kalau meditasi ingin kaya, dalam meditasi panjenengan sampai mencari cara bagaimana untuk mendatangkan rezeki agar sampai bisa kaya. Bukan hanya diam terus kaya, itu enggak ada. Makanya ada renungan. Ada satu step itu membaca. Apa yang dibaca? Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudahkah bisa menghasilkan? Sudahkah ada manfaatnya? Kalau belum, berarti masih gagal meditasimu. Kalau ada program-program, terus ngomong meditasi melunasi hutang, meditasi mendatang kekayaan, meditasi untuk ini, untuk itu. Ya itu sampai biar ada maharnya, biar bayar. Dia mampu tidak menjelaskannya bagaimana meditasi sampai bisa melunasi hutang. Apa caranya? Apa solusinya? Dikasih tahu enggak? Kalau enggak dikasih tahu, itu omong kosong. Sampai hanya akan dapat ketenangan diri. Ketenangan diri. Spiritual itu bukan soal ketenangan saja. Cakra, yang dimaksud cakra dalam tubuh, itu adalah kemampuan pola pikir panjenengan untuk menemukan cara menghadapi hidup panjenengan. Di saat sampean mampu menghadapi segala permasalahan hidup dan menemukan jalan keluar, itu baru cakra panjenengan aktif. Lihat Pak, nggih. Cakra panjenengan aktif. Kalau ada yang ngomong sampean meditasi atau spiritual yang ngomong cakra sampean sudah aktif semua. Tapi hidup sampean itu tidak ada perubahan. Itu yang ngomong itu loh, sampean tanya dulu, melihatnya dari mana. Oh, namanya orang yang cakranya aktif itu pola pikirnya pasti di atas rata-rata. Dia akan mampu mencari solusi dan jalan keluar setiap permasalahan hidupnya. Cakranya aktif kok.
Karena cakranya aktif. Kecerdasannya di atas rata-rata. Orang ngomong kundalininya aktif, dia masih bisa dipengaruhi sana sini. Ya jangan ngomong, sampan aja belum seimbang hidupnya. Makanya cari guru, cari pembimbing, itu yang bisa menjelaskan, bukan bisa berbicara saja. Sampan harus bisa dijelaskan. Oh, ini cakra sampan sudah aktif. Loh, gimana? Buktinya apa? Dalam hidup panjenengan apa? Perubahan apa dalam diri panjenengan? Itu baru. Rahayu buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah pun, dibantu like-like-nya dan share-nya biar kita bisa belajar bersama, bisa saling berbagi edukasi, berbagi motivasi dalam kita menjalankan spiritual. Dan semoga semua yang sudah hadir diberi kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki, kemakmuran hidupnya, dan selalu dalam kebahagiaan. Ada juga dalam spiritual itu ilmu-ilmu yang menakutkan. Contohnya santet gitu. Itu menjadi sebuah ilmu yang sangat menakutkan. Nanti orang bisa seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Sebenarnya ya udah ada yang menakutkan. Santet itu tidak menakutkan. Tergantung yang memilikinya itu untuk apa. Ilmu hitam kan? Bukan. Kalau dipakai untuk nyakiti orang ya hitam. Tapi kalau santetnya dipakai untuk menyembuhkan orang, membantu orang yang sedang sakit biar cepat sembuh, kan ya bagus. Nggak ada hitam-hitamnya. Hitam dan putih itu kan karena kita menyebutkannya. Katanya santet itu gini-gini, itu kan katanya. Sampai makanya harus masuk, sampai dalami, baru sampai mengambil keputusan. Jangan asal memutuskan. Baru melihat sudah memutuskan. Tidak mau memahami, tidak mau mendalami. Akhirnya jadinya apa? Ketakutan. Ketakutan. Yang itu justru menakutkan dirinya sendiri. Wah. Ya, karena tidak paham. Orang takut itu karena tidak paham. Orang terbelenggu itu karena tidak paham. Kalau sudah paham, dia tidak akan ada yang bisa membelenggu dirinya. Bahkan sekarang keyakinan itu bisa menjadi metal block, bisa menjadi belenggu. Karena apa? Karena rasanya tidak mau berpikir. Kalau tidak ini tidak benar. Kalau tidak seperti ini tidak benar, tidak bisa. Orang hidup itu tidak bisa harus seperti ini, tidak bisa. Karena apa? Memiliki perjalanan masing-masing. Sampai kalau puasa hasilnya harus seperti ini, tidak bisa. Orang puasa itu hasilnya sendiri-sendiri. Orang spiritual itu harus tahu ini, tidak bisa. Hasilnya masing-masing. Orang terbuka mata batinnya itu harus tahu goib, tidak bisa. Yang paham mata batin, kalau dia sampai melihat goib, itu berarti belum spiritual. Masih jauh. Sampai baru ke tahap halusinasi. Penciptaan sendiri. Orang itu kalau paham mata batin, kecerdasannya di atas rata-rata. Pinternya luar biasa. Tapi kalau hanya orang-orang halu-halu gitu, ya itu yang dilihat. Genderuwo, pocong. Ya, karena dari rasa ketakutannya yang diciptakan sendiri. Nanti kalau pocong ya pasti seperti itu aja wujudnya, tidak akan berubah-ubah. Karena apa? Keyakinannya ya seperti itu. Ya ada ilmu itu tidak ada yang menakutkan.
Jadi jangan takut. Jangan takut disantet orang, jangan takut diguna-guna orang. Lah dari rasa ketakutan itu loh muncul masuk ke diri sampean. Los, netral aja. Bilang orang kamu tak santet ya biarin, kalau bisa ya disantet. Tidak usah dipikir, tidak akan sampai. Tapi kalau sampean takut, oh cepet sampean, kena sampean. Bikin orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang biasanya banyak mulut, banyak ngomong, sontak-santai itu justru tidak bisa kan. Kalau yang bisa tidak mungkin ngomong. Orang itu kalau sudah paham tidak mungkin ngomong. Yang belum paham itu loh yang banyak ngomong ada. Ngomong ini ilmu hitam, ini ilmu ini jin, ini. Ya ada. Santet itu tidak pernah pakai jin. Jin itu tidak mau disuruh. Tugasnya jin itu tidak untuk disuruh-suruh. Tugasnya jin itu untuk menggoda. Kalau ada jin mau disuruh, itu jinnya agak goblok jinnya. Jinnya agak goblok mungkin. Bayarnya berapa kok mau disuruh? Pemahaman spiritual seperti itu yang jarang. Orang-orang itu taunya ya pokoknya santet itu pakai jin, gini-gini nanti pakai boneka ditusuk-tusuk gini akhirnya orangnya sakit. Lah itu di film lah. Mbah Nun semuanya sudah hadir matur Mbah Nun. Itu kan di film-film, sampean kebanyakan nonton sinetron paling. Susah orangnya ada itu susah. Nah, ilmu-ilmu tingkat tinggi itu sebenarnya tidak ada ilmu tingkat tinggi. Sama ilmu itu. Tergantung wadah kita. Nah, yang dimaksud wadah di sini adalah cara kamu memahami keilmuan tersebut. Mampu ndak pola pikirmu mencerna itu? Kalau ndak mampu, ya wadahmu ndak cukup. Tapi kalau semua keilmuan mampu kamu resapi, mampu kamu pahami, ya wadahmu luas. Itu wadah. Pengen rezekinya luas. Tapi dalam dirinya punya prinsip, kalau ndak kerja ndak makan. Yuk, gimana luasnya? Cuma satu kok pintu rezekinya, kerja. Ya seharusnya di situ sampai bisa memprogram diri. Kalau saya bisa bergerak, saya makan. Nah, bergerak itu kan luas, bisa dengan pola pikir, bisa dengan kreativitas. Bukan hanya kerja itu mengandalkan tenaga. Terus pikirannya tidak pernah diandalkan. Padahal alatnya orang hidup itu berpikir. Bukan tenaga saja. Kalau tenaga itu untuk menggerakkan. Pikiran melalui sistem saraf, peredaran darah, akhirnya timbul energi, terus menggerakkan tangan, kaki. Ya, kita pegang kuncinya, pusatnya, yaitu ke pemikiran. Kalau pengen sukses, kembali ke pemikiran, kembali ke kesadaran diri panjenengan semuanya. Jadi saya pengen berbagi itu agar kita tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang tidak ada gunanya untuk hidup kita. Ilmu gaib, ada jimat, ada mantra, ada apa ya, raja, ada apa. Ya, itu kan sugesti diri. Biar sampean lebih percaya diri. Apa sekti jimatnya itu? Ya enggak.
Tidak ada jimat itu, sekti itu tidak ada. Yang sekti itu yang membawa jimat. Kalau jimatnya loh, sampean buang di sungai ya tidak bisa renang kok. Ada gelang katanya, ada rajahnya, ada kodamnya. Lah gelangnya itu sampean bakar itu loh. Terbakar. Lah kok sampean percaya? Yang bikin sekti kan sampean yang membawa. Karena apa? Yakin. Dengan membawa itu keyakinan diri sampean meningkat. Makanya dijual belikan, dimaharkan. Biar apa? Yang membuat itu ekonominya naik gitu loh. Lah kalau sampean beli ya berarti kan sampean membantu orang yang membuat itu untuk menaikkan rezekinya. Bukan jimatnya yang sekti. Ya jimatnya sekti akhirnya menghidupi. Dari sampean beli itu akhirnya menghidupi yang membuat jimat. Mantra itu yang mensugesti diri. Mantra itu menambah sugesti diri. Gitu. Biar tambah yakin. Ya ada mantra itu bisa bikin kebal, tidak ada. Tapi di saat diyakini, kita tanamkan dalam program pikiran kita, terus kita memakai kekuatan pikiran kita, ya jadi kebal. Dan mantranya ya udah patek penting. Kalau sampean bisa memahami diri panjenengan sendiri. Jadilah spiritual yang cerdas. Jadilah spiritual yang paham. Yang benar-benar tercerahkan. Bukan hanya ikut-ikutan. Puasa 41 hari, nanti kamu sakti. Dan puasa itu hanya untuk kesadaran diri. Nggak ada bikin orang sakti. Di saat sampean lapar, harusnya sampean berpikir bagaimana sampean bisa makan. Otaknya bekerja. Karena orang itu kalau tidak disengsarakan, ndak eling, ndak sadar, ngono Pak De. Orang itu dibawa kesenangan aja, ndak eling, sak penake dhewe. Makanya disuruh puasa, ben eling. Nek wis eling, pasti waspada dalam hidupnya, hati-hati. Kalau sudah hati-hati, yo sudah selamat. Yo makmur, rukun. Kita itu untuk rukun aja susah. Padahal ahli ibadah untuk rukun ya susah. Karena tidak paham dengan yang dikerjakan. Hanya ikut-ikutan. Ikut sana, ikut sini. Tidak mau memahami. Nah di situ kita harus spiritual yang cerdas. Gak ada ilmu itu yang menakutkan. Gak ada orang sakti di dunia ini, tidak ada. Semua orang itu berhak untuk sakti. Semua orang berhak untuk mempunyai ilmu. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena ilmu itu dari Tuhan. Lah kita semua itu makhluk Tuhan. Masa dipilih-pilih? Orang pilihan, lah semua orang itu pilihan kok. Kalau tidak dipilih, tidak hidup. Sudah dipilih. Jadi jangan merendahkan diri. Yakin, percaya dengan diri sendiri. Kalau orang lain bisa, sampean juga bisa. Bukan karena keturunan, bukan karena ini. Enggak, itu tidak penting. Niat dan tekad serta usaha panjenengan itu yang menentukan. Bukan karena keturunan atau gini, enggak. Kalau soal spiritual. Nah, pemahamannya harus seperti itu. Tadi tidak ada. Aturan itu bukan untuk menjadi belenggu. Aturan itu hanya sebagai pagar. Di saat kita mau belok terlalu jauh, setidaknya kita punya pedoman dalam hidup kita. Nah, aturan ini dibikin untuk menjadi pagar itu.
agar kita tidak terlalu belok. Tetapi di saat kita sudah bisa hidup dengan bagus, ya enggak butuh aturan. Aturan itu dibuat untuk orang-orang yang belum bisa bagus dalam hidupnya. Dia harus memakai aturan. Tetapi kalau sudah bagus, tidak butuh aturan. Orang mengasihi orang itu, menolong orang itu tidak pakai aturan. Harus sesama ini, harus keyakinannya sama, harus tidak bisa. Namanya orang menolong orang itu tidak butuh aturan. Kalau masih butuh aturan, sampai itu belum bagus. Karena bagusmu masih butuh diatur. Gitu. Tapi kalau bagusmu sudah tidak harus diatur karena dari nalurimu sendiri, dari pola pikirmu sendiri, dari kesadaran dirimu sendiri, berarti kamu sudah benar-benar bisa menjalankan kebagusan dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah melanggar aturan apapun. Tidak akan pernah.